Aku kan beli bundle ini, aku kredit karena aku nggak cukup uang. Dan tadi aku lihat HP ibuku, ada notif bahwa saldonya udah dipotong. Seminggu 1 juta dipotong, berarti 2 minggu 2 juta dipotong. Kalau sebulan dah 4 juta. Ih, rugi parah ini. Tapi aku takutnya ketahuan ibu. Soalnya, aduh ada notif tadi ya. Gimana ini ya? Gara-gara aku kredit nih baju nih. Ini kenapa ya? Saldo di ATM kok hilang sendiri? Udah 2 minggu. Seminggu 1 juta, 2 minggu 2 juta hilang. Apa anakku nih ya? Pasti kerjaan anakku ini top up FF dia. Aduh nak, buang-buang duit ini udah berapa? Habis duit ibu di ATM 2 juta hilang 2 minggu. Apa ini ya? Tapi kayaknya toko baju ini pemberitahuannya. Apa dia kredit baju itu? Astagfirullah, nak, di mana kamu? Oh, itu dia di luar. Aku tanya sama dia. Apabila perlu kumarahin dia, kau aku usir dari rumah ini. Udah bertingkah tuh anak. Nak, kau ngapain di situ? Ayo ke sini. Waduh, habis aku ini kena marah ibu. Bismillah. Iya bu, ada apa? Ada apa? Ini saldo ibu kemana? Hah? Kau bawa kemana saldo ibu? Kenapa seminggu dipotong 1 juta, 2 minggu udah 2 juta dipotong saldo ibu? Apa yang kamu lakukan, nak? Loh, kok ibu tanya sama aku sih? Aku aja nggak tahu apa-apa. Sudahlah, nak. Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Ini saldo ibu kemana? Kemana saldo ibu? Udah 2 juta dipotong. Ini pemberitahuannya dari toko baju, nak. Apa kamu kredit baju? Astagfirullah, nak. Padahal ibu udah kasih uang untukmu 2 juta. Kenapa kamu kredit lagi bajunya? Hei bu, jangan asal nuduh lah. Aku aja nggak tahu apa-apa tentang saldo ibu. Nuduh terus. Nah, di rumah ini cuma kita berdua, nggak ada orang lain. Kalau bukan salah ibu, berarti salahmu. Kamu yang udah menghabiskan saldo ibu. Nuduh aja terus bu, Bosan banget aku di sini. Selalu marah-marah. Pagi, siang, malam, merepet terus. Ibu merepet juga gara-gara kamu, nak. Malu didengar tetangga bu, Kayak nggak punya perasaan aja nih ibu. Udah males aku tinggal sama ibu. Mending aku pergi aja ngerantau. Biar ibu sendiri di rumah. Merepet aja sama tembok tuh. Udah, pergi aja kau dari rumah. Jangan selalu nyusahin ibu. Udah besar bukannya cari pekerjaan, malah nyusahin ibu. Udah dikasih baju, saldo juga diambil. Jadi pencuri kamu, nak. Udah, pergi aja sana. Ibu udah muak lihat mukamu. Ngapain kamu di rumah ini lagi? Oke, aku pergi. Udah, pergi aja yang jauh. Jangan pernah kembali. Kesel banget aku sama anakku. Makin gede makin keras kepala. Kenapa begini? Saldonya habis. Aduh, capek cari uang, nak. Mending aku ngerantau aja lah daripada aku tinggal di sini dimarahin ibu terus. Tiap hari kena marah. Emang sih aku yang salah. Tapi lupain aja dah. Males sekali aku, benar-benar males aku. Aku kemana ya? Ngerantau kemana aku? Bingung. Ngapain kamu masih di sini? Hah? Ngapain kamu masih di sini? Sana cepat pergi. Ibu nggak mau lagi lihat muka kamu. Udah tenang aja, tenang. Aku lagi mikir ini. Kemana aku pergi? Ke Malaysia, ke Thailand, Jepang, Jawa Barat, Jawa Timur, apa? Aku lagi mikir ini, sabar. Dasar ya anak durhaka. Ibu sendiri dibentak-bentak, nyaut kata-kata ibu. Emang anak durhaka kamu. Kemanapun kamu pergi, gak akan ada rezeki kalau begitu. Terserah ibu aja lah, doakan aja yang enggak. Udah terserah ibu, apapun doa ibu ku terima dah. Bosan aku. Janjinya kalau beli bandel itu mau bantu ibu kasih pakan ikan. Itu aja susah. Jangan suruh aku lagi tuh kasih pakan ikan. Kasih aja sendiri tuh. Ya sudah, semuanya akan kukerjakan sendiri tanpa bantuanmu. Dari dulu juga gak pernah kau bantu ibu. Bosan banget aku. Merepet terus.
Sampai kapan berakhir tuh merepet ya? Aku kemana ya? Ke Jakarta kah? Ngerantau? Atau ke Malaysia? Ke Sibolga ya? Ke Medan? Kemana ya? Palembang? Bali? Surabaya? Aduh, aku bingung. Lagian duit juga nggak ada di kantong. Astagfirullahaladzim, ikannya udah pada mati. Kenapa lagi nih? Cobaan apa lagi yang kau kasih ya Allah? Kok ikannya udah pada mati? Apa karena anakku banyak taruh pakan ikan sampai ikannya mati semua? Aduh. Enak, gara-gara kamu ikannya mati semua. Disuruh kasih pakan ikan, malah ikannya dibunuh. Tuh kan mulai lagi kan? Aku lagi yang salah. Ikan mati aku salah. Semua aku yang disalahin udah. Capek banget tuh. Kok aku yang salah coba? Ya jelas ini semua salahmu. Disuruh kasih pakan ikan terlalu banyak kau kasih, makanya ikannya semuanya pada mati. Keracunan pakan. Gimana sih? Udah, pergi aja lah aku. Males banget dengar suara ibu. Apa benar ikan mati gara-gara kebanyakan aku kasih pakannya? Nggak tahu lah. Ampun nak, kenapa kamu begini nak? Semuanya ikan mati, padahal bentar lagi mau panen loh ini. Nak, kenapa begini nak? Ini semua gara-gara anakku. Semua ikannya mati, gagal panen jadinya. Loh, itu kayak ada suara orang nangis. Siapa nangis ya? Ih, parah. Suaranya makin gede. Dari arah sana sih. Oh, itu Tante. Kok dia nangis sih? Ada apa ya? Itu kan ibunya si Beb. Wah, aku datang ke sana aja lah. Aku mau nanya, kenapa Tante itu menangis? Kenapa ya? Semua ikannya mati. Tante kenapa? Ini nak, kamu lihat. Ikan Tante semuanya mati gara-gara anak Tante. Dia terlalu banyak kasih pakan ikan. Makanya semua ikan mati. Sudah Tante, sudah. Jangan nangis lagi Tante. Udah cukup nangisnya. Anggap aja semua ini ujian. Tante jangan nangis lagi ya. Tapi nak Ayara, Tante rugi besar. Padahal seminggu lagi udah bisa panen ikannya, tapi semuanya sekarang udah mati. Iya Tante, aku tahu kok. Gini aja Tante mulai aja dari awal lagi. Entar bibit-bibit ikannya biar aku yang kasih. Soalnya bibit ikanku masih banyak. Nanti Tante aku kasih doang, gak perlu dibayar. Ya Tante ya. Anggap aja yang kejadian itu semuanya hanya musibah Tante. Ujian dari Tuhan. Ya Tante, yang pasti sekarang Tante jangan nangis lagi. Perbanyak istighfar. Tapi Tante benar-benar sedih. Tante sedih banget ini semua kelakuan anak Tante. Padahal utang Tante sekarang di mana-mana belum Tante bayar. Tante pikir setelah panen semua hutang Tante bayar. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dan saldo di ATM juga hilang 2 juta. Ini juga gara-gara anak Tante. Dia kredit bajunya, padahal uangnya udah dikasih 2 juta. Astagfirullahalazim, tega banget ya si Beb. Uangnya udah dikasih malah kredit lagi. Ya udah Tante sabar. Pokoknya Tante sabar ya. Aku akan berusaha untuk bantu Tante. Iya nak, terima kasih banyak atas kebaikanmu. Udah Tante, jangan nangis lagi ya. Aku
Aku jadi ikutan sedih, Tante. Ya sudah, Nak. Tante pulang dulu, Nak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tante. Ya Allah, kasihan banget ibunya si Beb. Tuh, semua ikan pada mati gara-gara si Beb kasih pakan ikan banyak-banyak. Sebelah sini juga mati semua. Pasti dia jadi anak durhaka itu. Air mata ibunya keluar. Wah, males banget aku berteman sama dia sekarang. Udah tahu ibunya capek kerja banting tulang demi dia. Dia seenaknya aja beli bandel mahal-mahal. Dah, aku bentar lagi mau bantu ibunya aja lah, kasih bibit ikan yang baru. Coba aku lihat dah, bibit ikannya udah pada gede belum? Semoga aja udah bisa ini. Oh, udah lumayan sih. Paling seminggu lagi udah bisa. Mending aku pergi aja dari rumah ini. Bosan banget tiap hari dimarahin. Gak ada satu hari pun aku gak dimarahin. Tiap hari kena marah. Capek kali aku, ikan mati aku yang salah pula. Dah, pergi aja dari rumah. Bosan banget aku di sini. Yang ada tiap hari kena marah terus. Benci kali aku. Aku bawa apa ya? Udah gini aja dah. Udah ya Bu ya. Aku mau pergi. Aku gak mau lagi tinggal di rumah ini. Taunya ibu merepet tiap hari. Udah sana, pergi aja yang jauh. Ibu gak akan peduli lagi sama kamu. Pergilah. Oke, aku pergi. Ibu pikir aku gak bisa hidup ya tanpa ibu? Bisa. Udah, aku pergi. Pergilah jauh. Ibu benci sama kamu. Aku benar-benar benci sama anakku. Udah, biar saja dia pergi. Ibu juga gak peduli lagi sama dia. Biarkan ibu tinggal sendiri di rumah ini. Kenapa anakku seperti itu? Kenapa? Aduh. Mending aku hidup sendiri di luar sana tanpa ibu. Karena aku juga bisa hidup tanpa dia. Ngapain repot sih? Benci aku. Hei Beb, kok apain ibumu sampai ibumu nangis-nangis? Kok itu udah jadi anak durhaka itu? Hei Koca, itu bukan urusanmu ya. Itu masalah pribadiku sama ibuku. Masalah keluargaku. Jangan ikut campur deh. Kamu urus aja hidupmu, woi. Ngapain kau urusin hidup orang? Woi, wajar lah aku tanya. Karena aku kasihan sama ibumu. Aku udah anggap keluargamu sebagai keluargaku juga. Ya wajar lah aku tanya. Udahlah, gak usah sok baik deh kamu. Urus aja hidupmu dulu. Jangan ngatur hidup orang. Kamu aja miskin gak punya apa-apa, sok ngatur lu. Woi, aku kan nanya baik-baik. Aku gak ngatur hidupmu juga. Aku tanya, kok apain tuh ibumu? Kasihan dia, udah nangis-nangis. Dan ikannya juga mati semua. Itu semua gara-gara kamu, dasar anak durhaka. Ya biarin lah aku jadi anak durhaka. Yang penting kamu itu jangan jadi anak durhaka, ya. Yaudah, aku mau pergi. Dasar miskin. Ya udah, pergi aja sana. Kalau nggak mau diatur, udah sana pergi. Pasti udah diusir sama orang tua itu. Udah yakin aku. Ya biarin diusir. Ngatur hidup orang. Hidup sendiri aja belum benar, ngatur hidup orang. Kok kemana sekarang ya? Teman gak ada, apa-apa gak ada. Ya jalan-jalan aja lah, kemanapun sampai dah lah. Capek aku. Gak ada yang benar satupun. Aku yakin banget pasti dia itu habis dimarahin ibunya. Terus mungkin diusir sampai dia pergi buru-buru gitu. Ya biarin aja. Orangnya kelakuan gak baik, nyusahin orang tuanya. Udah beli bandel mahal-mahal, sok bergaya di depan orang.
tapi nyatanya nggak punya apa-apa, ngutang. Ngeredit baju, kasihan ibunya tiap bulan nanggung biaya dia kredit. Aku bingung, gak tahu tujuanku kemana. Teman gak ada, sahabat gak punya. Kayak mana mau punya teman? Soalnya aku sering juga ngebully orang-orang. Makanya aku gak ada teman. Kalau begini kan udah butuh teman aku, tempat tidur. Diusir dari rumah. Kemana aku ya? Mau kerja? Gak mungkin lah aku kerja. Atau ku jual aja nih bandel mahal ini ya. Ku lelang aja kali ya. Siapa tahu ada yang beli. Tapi bekas aku pakai mungkin gak ada yang beli kali. Aduh, aku harus kemana sih ini? Ntar lagi kalau udah malam gimana? Aduh, langit mendung banget lagi, takut hujan. Aduh, hujan deras banget sih. Udah malam lagi ini. Hujan deras banget. Aduh, aku bertuduh di mana ini? Rumah nggak ada. Oh, di bawah jembatan itu aja kali ya. Aduh, udah basah nih bajuku, baju mahal. Aduh, gimana ini? Wah, aku di sini aja lah, bawah jembatan. Wah, ini aman di sini. Aduh, kemana aku ya? Kalau di rumah sih enak ya, hujan-hujan gini kita tidur. Tapi sekarang kita berkeliaran kayak gini, takutnya jadi gelandangan aku udah. Tidur di sini aja kali aku ya. Tapi kotor banget ini tempat. Tuh kan kotor banget. Tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk malam ini aku tidur di sini aja. Kayaknya di sini aman, nggak kena hujan lagi. Aduh. Kalau lama-lama aku begini, gimana? Lagian perutku lapar banget lagi. Aduh.